tentu posisi Kementerian Agama tentu bukan pada tempatnya untuk masuk wilayah hukum, karena itu adalah kewenangan dari aparat penegak hukum kita. Kementerian Agama sebatas melakukan preventif, bagaimana agama digunakan betul-betul justru untuk menyatukan kita di tengah-tengah keragaman, karena setiap agama itu menyampaikan pesan yang sama, bagaimana agar setiap kita itu bisa tetap hidup rukun, damai, dan seterusnya. Bukan sebaliknya, bukan lalu kemudian agama dijadikan faktor atau alat untuk memecah belah di antara kita. Ini yang terus-menerus kita lakukan, tidak hanya ke tokoh-tokoh agama, ke ormas-ormas Islam, tapi ke semua kita melalui penyuluh-penyuluh agama kita dan semua yang ada di lingkungan Kementerian Agama. Kementerian Agama hanya melakukan tindakan preventif, Pak Budi. Kalau kita lihat ormas ini kan memang berada di bawah naungan ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian juga Kementerian Luar Negeri juga ada, di bawah yayasan juga ada. Apakah kemudian ke depannya akan ada satu payung saja atau satu pintu saja atau bagaimana di revisi nanti? Jadi begini, membuat undang-undang ini kan dari kajian akademis, dari semua persyaratan. Kalau itu nanti mengerucutnya memang harus cuma satu undang-undang saja, tidak ada masalah. Dulu Undang-Undang 885 cuma satu. Tapi sebetulnya kalau ormas-ormas yang tadi disebutkan Pak Menteri Agama, memang itu sudah ada undang-undangnya juga. Di PNPS sudah ada penodaan dan sebagainya. Itu nggak mungkin sudah diatur di undang-undang ini, diatur di undang-undang ormas. Itu nggak mungkin. Jadi ya ketika di ruang publik itu berlakulah hukum publik. Banyak sebetulnya undang-undang. Kita ini nggak mungkin membuat undang-undang tumpang tindih karena sudah diatur di sini kemudian diatur. Jadi nanti pun kalau revisi, kita memang mau merevisi ketegasan di dalam penindakan ormas di aturan undang-undang ormas ini, tentu kita juga mengacu pada undang-undang yang lain. Kita namanya ada harmonisasi di Kumham. Jadi nggak bisa kita ini lolos begitu saja tanpa harmonisasi. Jadi masalah perundangan saja, masalah peraturan saja sangat-sangat rumit begitu ya Pak Budi ya? Rumit. Di kita ini banyak aturan di ruang publik ini yang apakah ini nanti jadi satu undang-undang ormas itu kan bagaimana kajiannya nanti. Kalau memang harus satu, kita tidak alergi lah, pemerintah itu satu, siapapun yang melaksanakan. Tapi Pak Budi selama ini pengawasannya seperti apa sih yang dilakukan oleh Kemendagri terhadap ormas-ormas ini? Sebetulnya kami apa mekanismenya? Secara administrasi berjenjang sampai dengan kabupaten kota pengawasan itu, kemudian penindakan tentu kami tidak dikasih alat ataupun mandat di dalam undang-undang itu untuk nangkap dan sebagainya. Tentu kami koordinasi dengan kepolisian. Jadi kepolisian itu dalam melakukan tindakan juga ngecek ini pengurusnya siapa saja dan sebagainya. Sehingga komunikasi, koordinasi dengan aparat hukum kita sudah sering lakukan itu. Oke, terkait dengan penegak hukum atau kepolisian nih Pak atau Prof Mahfuddi mengatakan bahwa Kapolri menyatakan butuh dua instrumen, legitimasi hukum dan juga legitimasi publik. Ini kenapa kemudian harus ada legitimasi publik kalau memang ada hukumnya, Pak? Iya, begini, karena kadangkala kalau hukumnya ditegakkan secara apa adanya, memang kadangkala di masyarakat ada problem. Kalau saya mengikuti Kapolri memberi contoh begini, bagaimana misalnya di luar soal keormasan, ada orang merambah hutan karena kebutuhan yang sangat mendesak, karena kemiskinan, itu kan melanggar hukum. Nah kalau ditindak, legitimasi hukumnya ada, udah ada undang-undangnya, tapi bagaimana nasib orang itu? Masyarakat juga menyatakan bahwa itu harus diperlakukan dalam konteks ormas misalnya, ormas keagamaan, dalam konteks ormas keagamaan, bagaimana Anda bisa menjelaskan dua elemen ini? Ya agak susah bagi saya menjelaskan, karena kalau saya berpandangan legitimasi hukum itu harus lebih ditegakkan. Karena begini, kalau pertimbangannya terlalu pada hal-hal yang sangat tidak jelas, sangat spekulatif tentang apa yang dimaksud legitimasi publik gitu. Misalnya soal tindak kekerasan oleh ormas tertentu, sweeping yang dilakukan ormas tertentu, itu legitimasi hukum jelas kan untuk dilakukan. Tapi di tingkat masyarakat itu timbul kontroversi. Ada yang mengatakan
Loh itu karena aparatnya sendiri tidak bertindak kok sehingga orang bertindak sendiri. Nah itu mungkin yang dimaksud legitimasi publik. Tapi ini gitu. kemudian membuat aparat penegak hukum juga kemudian kehilangan wibawa, kehilangan kekuatan, kehilangan power, negara juga kehilangan power untuk mendesak legitimasi hukum itu sendiri. Iya, iya, justru itu. Makanya kalau saya katakan lebih baik kita itu negakkan saja hukum. Legitimasinya pada legitimasi hukum aja kalau Polri dan aparat penegak hukum lainnya gitu ya. Legitimasi publik nanti biar diuji di pengadilan aja kan. Kan pengadilan juga bisa mempertimbangkan banyak faktor gitu. Oke, terkait tadi kita kembali masalah soal revisi. Tadi dikatakan bahwa di awal ketika seleksinya sangat-sangat mudah, apakah kemudian ke depannya poin-poin itu akan dipersulit atau bagaimana menurut Anda? Idealnya seperti apa? Ya. Apa saja pasal-pasal yang kemudian harus di... Saya hanya melihat satu hal sejauh terkait dengan Undang-Undang nomor 17 itu ya. Yaitu fakta banyaknya ormas-ormas yang tidak. Kalau menurut undang-undang kan hanya 2 kementerian. Satu Kemenkumham untuk yang berbadan hukum, yang kedua Kemendagri untuk yang tidak berbadan hukum. Tetapi dalam faktanya kan banyak tuh yang tidak masuk ke salah satunya ini. Dan itu kadang-kala langkah-langkahnya sangat signifikan, berpengaruh tengah masyarakat. Inilah yang menurut saya perlu pengaturan khusus. Pengaturan seperti apa? Ya diatur saja bahwa ormas-ormas yang tidak mendaftarkan di kedua kementerian tersebut, misalnya diharuskan A, B, C, D dan aparat bisa melakukan tindakan hukum sesuai dengan A, B, C, D. Gitu kan bisa diatur seperti itu. Sehingga bisa langkah antisipatif itu bisa dilakukan oleh semua kementerian seperti Menteri Agama dan sebagainya. Tetapi kalau terjadi sesuatu itu akar masalahnya bisa diambil, akar kegiatannya itu. Karena apa? Karena selama belum terdaftar secara resmi, tindakan itu hanya tertuju pada perorangan. Padahal itu jelas dilakukan oleh sebuah organisasi tetapi tidak terdaftar, gitu ya. Ya. Selama ini kan seorangan, ada orang sweeping tangkap masuk penjara, ada orang ini tangkap tapi ormasnya sendiri karena tidak ada resminya. Mau membubarkan apa kita? Gitu. Terkait dengan wacana tentang revisi Undang-Undang nomor 17, kapan kira-kira akan kemudian bergulir atau mungkin akan dilangsungkan dari Kemendagri sendiri? Saya kira prosesnya kan jelas membuat undang-undang ada kajian, ada kajian akademisnya, kemudian persetujuan antara kedua belah pihak karena undang-undang itu diproduk oleh legislatif dan eksekutif. Jadi kalau salah satu pihak nanti memberi belum perlu, tentu ini tidak bisa. Kami tidak bisa bahas sendiri. Nah, itu harus dengan DPR. Saya kira kajian sudah berjalan dari beberapa masyarakat, informasi juga kami menampung, kami buat suatu telaan. Ini nanti apakah perlu direvisi apa tidak, karena memang mandat dari undang-undang ini pun baru dibuat PP-nya. Karena 2 tahun ini perintahannya setelah undang-undang. Ini kan masuk MK dulu. MK sudah hampir setengah tahun di sana, kemudian kita baru membuat PP-nya baru Desember kemarin, dan ini sedang sosialisasi, belum tersosialisasi, sehingga ini kita laksanakan dulu lah. Kita laksanakan, bisa nggak kita memperketat bagaimana pendaftaran tanpa mengurangi hak-hak. Artinya desakan publik untuk membubarkan ormas-ormas radikal ini butuh proses yang panjang. Tidakkah kemudian ada jalan yang lebih simpel, yang lebih pendek kemudian untuk mengakomodir desakan publik itu, Prof? Susah menurut saya ya, saya pelajari undang-undang yang ada sekarang itu kan sebenarnya sudah sangat bagus ya, sehingga hak-hak publik terlindungi, kemudian prosedur-prosedur hukum juga jelas. Artinya memang ini masalah yang di luar jangkauan. Bagaimana ini mengatur yang itu tadi, yang misalnya spontan seperti itu, grup motor dan sebagainya itu kan mereka mengorganisir diri, ada ketuanya, ada ininya, ada cara komunikasinya gitu. Tapi tidak bisa ditindak kan begitu. Kecuali dia nabrak orang rame-rame lalu orangnya bukan organisasinya. Nah itu yang memang susah ya diaturnya. Tetapi saya kira perlu didiskusikan lebih serius gitu oleh DPR, pemerintah dan sebagainya. Perguruan tinggi saya kira harus ikut memikirkan itu sekarang. Jadi sekali lagi kita harus menunggu begitu, Pak Budi ya? Ya prinsipnya kami melindungi hal yang lebih besar. Demokrasi ini kan sudah kita menjadi demokrasi bahkan nomor 3 di dunia, terbesar. Kita nggak mungkin setback ini, Pak. Ini sekarang ada hal-hal yang perlu dibenahi. Yang perlu dibenahi ada regulasi lain.
juga bisa dikeluarkan peraturan-peraturan setingkat. Peraturan bisa peraturan mandiri ketika itu memang dibutuhkan. Ketika itu tugas pokoknya polisi, bisa mandiri itu peraturan itu. Langsung dibuat saja. Tinggal pilih saja instrumen hukum yang sudah ada, dioptimalkan oleh penegak hukum, asal penegak hukum melakukannya dengan tegas, begitu ya. Jangan mengorbankan hal yang besar ini tadi, demokrasi dan sebagainya, HAM. Ketika kita membuat peraturan, ternyata melanggar hal yang besar ini. Baik. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, mungkin Prof ingin memberikan closing statement untuk masalah ini. Ya, saya untuk saat sekarang masalah ada di depan kita, tetapi saya kira yang paling penting sekarang ini sambil menunggu nanti penataan seluruhnya itu bagaimana penegakan hukum terhadap kasus-kasus konkret yang sudah ada di lapangan. Misalnya begini, kan sudah ada sebuah organisasi yang tidak terdaftar, yang belum terdaftar secara resmi menurut yang saya dengar. Sebut nama mungkin, Prof. Ya, misalnya HTI, misalnya itu sudah jelas-jelas mau mendirikan khilafah gitu. Itu kan bertentangan dengan undang-undang keormasan. Dan tidak terdaftar. Tapi tidak terdaftar. Ada juga ormas seperti FPI sering dituding melakukan tindakan yang melanggar ketentuan ormas, yaitu merampas wewenang penegak hukum. Misalnya sweeping itu kan wewenangnya penegak hukum, tetapi tidak bisa ditindak karena ormasnya tidak terdaftar. Tapi orangnya yang tertangkap aja, itu pun dimaksimalkan. Orang yang tertangkap ini langsung aja ditindak gitu. Dengan instrumen hukum yang ada. Iya, dengan instrumen hukum yang ada. Baik, Prof. Mahfud MD, terima kasih telah berbagi insight bersama kami. Juga Pak Budi, terima kasih telah hadir di Metro Pagi Prime Time. Dan pemirsa, Menteri Agama telah mengeluarkan pernyataan tegas terkait keberadaan ormas Islam dan keagamaan jangan sampai memecah belah persatuan Indonesia. Dan pemirsa, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali usai jeda berikut ini. Terkait untuk menangani berbagai macam ormas yang ada di Indonesia yang saat ini ditengarai banyak tumbuh dan juga banyak yang intoleran dan juga radikal, kita akan langsung berbincang-bincang bersama Pak Budi Prasetyo, Sesdijen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri, dan juga sudah hadir di studio juga Pak Profesor Mahfud MD dari sebagai pakar hukum. Selamat pagi Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Pak Budi terlebih dahulu. Pak Budi, ini data kemarin dari Pak Menteri ada sekitar 254.633 ormas yang ada di Indonesia. Ini yang baru terdata. Mungkin Pak Budi punya update data tersebut, Pak. Baik, yang pertama ormas itu ada yang terdaftar sesuai dengan Undang-Undang 17, ada sesuai dengan Undang-Undang Yayasan. Di Undang-Undang Yayasan memang banyak sekali, ada 300 ribuan yang terdaftar, kemudian di Kemendagri sekitar 4.500 itu terdiri dari yang didaftar di pusat maupun di provinsi, kabupaten, kota. Kemudian ada ormas yang terdaftar di Kemenlu itu ada 60-an kira-kira. Jadi lebih dari 250 ribuan ya Pak Budi ya? Lebih sekarang. Dan itu belum lagi yang terdaftar, lebih banyak lagi. Yang tidak terdaftar lebih banyak. Karena kan berserikat berkumpul tuh sebutannya macam-macam. Ada geng motor itu sebenarnya juga berserikat berkumpul, kemudian alumni SMA tapi tidak terdaftar. Tidak terdaftar dan juga tidak dikategorikan sebagai ormas. Pak Budi, Pak Menteri bilang membatalkan ormas, melarang ormas, sulitnya setengah mati. Sulitnya di mananya, Pak? Sebetulnya di peraturan perundang-undangan itu kita bahas waktu itu bersama DPR, tentu ada koridor-koridor aturan-aturan lain. Kita sudah masuk di era demokrasi, tentu kita tidak bisa sewenang-wenang. Karena itu Undang-Undang 885 direvisi menjadi Undang-Undang nomor 17 ini. Di Undang-Undang 85 memang subjektif sekali pemerintah. Begitu menentukan dia salah atau anarkis langsung bisa dibubarkan. Tapi dengan katakanlah dengan wacana demokrasi yang berkembang, apakah ini juga semakin mempersulit dari Kemendagri untuk mengaturnya? Tidak, penegakan hukum itu dilakukan secara berdasarkan hukum karena itu prosesnya tentu panjang. Itu yang dianggap sulit karena kita sudah sepakat kita negara hukum, prosesnya ditentukan oleh putusan hukum, putusan pengadilan dan sebagainya. Ini yang proses menjadi panjang. Kita tidak bisa lagi bicara kembali setback ke masa lalu karena ini kita masuk di era demokrasi di mana kebebasan berserikat berkumpul dijamin di pasal 28.
memang negara kita ini tidak menganut bebasnya. Artinya di pasal 28 pun dikunci di huruf C itu bahwa kebebasan itu perlu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Baik, tapi pada faktanya belakangan ini justru bebas mungkin begitu ya Pak Mahfud. Ini kalau kita lihat negara kan memang memiliki power untuk menekan, untuk kemudian juga mempush apapun elemen yang ada di bangsa ini untuk kemudian sesuai koridor Undang-Undang 45, Pancasila. Tapi kemudian begitu rumit, begitu tumpulnya ketika mengurusi ormas-ormas yang kemudian dinilai intoleran dan juga radikal begitu. Kenapa menurut Anda, Pak? Ya, karena ya tadi Pak Budi itu mengatakan Indonesia ini negara hukum. Jadi memang demokrasi, kedaulatan rakyat itu memang harus berjalan seiring dengan nomokrasi. Prinsip penegakan hukum. Dan saya sering katakan berhukum itu harus bersabar. Tidak bisa serampangan, karena kalau misalnya sekarang serampangan terhadap seseorang atau satu kelompok, suatu saat ganti orang, pejabat ganti pejabat, itu orang lain yang kena, kita pun bisa kena. Gitu. Oleh sebab itu hukum itu harus benar-benar ditegakkan. Cuma memang problemnya dalam masalah ormas-ormas yang disebut radikal ini menjadi sangat sulit ya, karena aturan-aturannya begitu ketat, malah jauh lebih susah Pak ya dari tahun 85 gitu. Membubarkan sekarang udah bisa sembarangan. Tidak bisa begitu saja membubarkan ya. Apalagi misalnya ormas-ormas yang disinyalir intoleran dan radikal itu saya dengar 3 atau 4 hari lalu dari Pak Mendagri, Pak Cahyokumolo, itu tidak terdaftar di Kemendagri. Jadi gimana mau membubarkan membubarkan sesuatu yang tidak terdaftar gitu. Nah itu jadi masalah. Saya kira kita memerlukan instrumen hukum pelengkap dari yang ada. Itu bagaimana membubarkan satu kelompok yang anarkis. Instrumen hukum yang belum lengkap artinya dalam Undang-Undang Nomor 17 itu ada celah yang bisa dilengkapi di mananya tuh, Prof? Iya, misalnya bagaimana ormas-ormas atau kelompok-kelompok masyarakat yang melakukan langkah-langkah melawan hukum, tetapi dia bukan badan hukum atau bukan ormas yang terdaftar di Kemendagri. Kan ada yang di badan hukum itu bentuknya yayasan dan perkumpulan. Dan di Kemendagri itu terdaftar aja, mendaftar di situ, tidak usah berbadan hukum. Tetapi ada juga yang tadi disebutkan tuh, ini kelompok-kelompok yang bikin kegiatan-kegiatan, misalnya ingin mengganti dasar negara, ingin mengganti undang-undang dasar, khilafah, itu tujuannya begitu jelas-jelas. Tetapi dia mau ditindak tidak ada badan hukumnya. Nah ini kan perlu instrumen hukum. Kalau menggunakan instrumen hukum yang tersedia, memang sih bisa saja yang di luar itu misalnya KUH pidana. Kalau begitu kan bisa dianggap gerombolan gitu ya. Tetapi itu tidak bisa organisasinya. Itu orang per orang dan itu tidak mudah. Pak Budi, ada Pak Mendagri katanya menyatakan ada sejumlah organisasi yang dinilai intoleran ini tidak terdaftar. Apa saja mungkin bisa disebutkan namanya? Sebetulnya secara data itu kami sebutkan tadi sudah banyak. Cuman seperti geng motor itu kan bisa langsung dibubarkan, itu memang kelompok organisasi ya. Dan itu banyak di kelompok-kelompok di masyarakat tadi yang dibilang Pak Mahfud itu memang di KUHP itu semuanya sudah diatur sebetulnya. Memang yang dikenakan sudah banyak juga yang dipenjara, yang anarkis itu, tapi baru orang per orang, karena barang siapa itu kemudian orang. Jadi sebetulnya di proses hukum itu sudah banyak sekali Pak. Karena bisa KUHP, kalau penodaan agama ada PNPS 165, semuanya sudah dilaksanakan oleh pihak kepolisian. Baik, Pak Budi dan juga Prof. Mahfud, ada informasi mengenai fakta-fakta mengenai ormas di Indonesia. Pemirsa, keberadaan organisasi kemasyarakatan atau ormas di Indonesia merupakan bentuk dari hak berserikat yang dimiliki oleh setiap warga negara. Meski demikian, ketentuan mengenai ormas telah diatur dalam undang-undang agar tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, ormas merupakan organisasi kemasyarakatan yang didirikan dan dibentuk masyarakat secara sukarela, berdasarkan kesamaan aspirasi, kegiatan maupun kepentingan. Pendirian ormas dapat dilakukan oleh minimal 3 warga negara Indonesia dan dapat berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Setiap ormas dapat memiliki ciri tertentu yang mencerminkan cita-cita ormas, namun asasnya tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam melaksanakan kegiatannya, ormas pun memiliki sejumlah larangan. Di antaranya dilarang untuk melakukan tindakan permusuhan terhadap suku,
agama, ras, dan golongan tertentu, melakukan kegiatan separatis, melakukan kekerasan, dan mengganggu ketertiban umum. Jika larangan ini dilanggar, maka ormas dapat dikenai sanksi dari peringatan tertulis, penghentian bantuan dana, hingga pencabutan izin. Tim Liputan Metro TV. Ya, tadi dikatakan bahwa ada sejumlah ormas yang memang tidak memiliki izin, tidak bisa dibubarkan. Kalau misalnya katakanlah Hizbut Tahrir Indonesia, Front Pembela Islam, ini mereka punya izin atau bagaimana? Sebetulnya ada yang misalkan sudah terdaftar, Pak. Ketika di ruang publik sudah beda lagi. Ketika di ruang publik, ketika dia melakukan pelanggaran, maka ada sanksi-sanksi KUHP dan sebagainya. Sebetulnya di KUHP juga sudah komplit, Pak. Ketika dia anarkis, ketika dia merusak taman, ada perda. Dan ini sudah banyak yang kena sanksi-sanksi itu. Saya kira catatan-catatan di Polda sudah banyak, setiap kegiatan aktivitas anarkis sudah ada penahanan. Namun ini tidak masuk pada organisasinya. Ini baru orang per orangnya atau kelompok-kelompok tertentu yang ikut demonstrasi. Saya kira penegakan hukum sudah banyak dilakukan, bahkan ketika Polres tidak netral pun dicopot dari jabatan. Ini tindakan-tindakan yang sudah dilakukan oleh aparat. Karena sebenarnya pejabat ini kan disumpah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan. Jadi ini kalau menurut Anda, Prof, kenapa kemudian ormas-ormas ini semakin berani? Apakah karena memang ketidakjelasan instrumen hukum itu, atau mungkin ada elemen lain, ada faktor lain? Faktor lain. Sekarang suara untuk memberi kebebasan itu kan semakin kuat di tengah-tengah masyarakat ya. Media massa juga menggunakan kebebasannya sendiri. Pada akhirnya dia juga sulit mengontrol, melarang orang lain untuk tidak menggunakan kebebasannya dengan caranya sendiri. Oleh sebab itu maka yang terpenting itu adalah yaitu tadi penegakan hukum. Kalau dia belum terdaftar secara resmi di Kemenkumham maupun di Kemendagri, ya orang-orangnya saja ditindak. Anggap aja itu gerombolan kan. Gerombolan itu kan tidak ada organisasinya. Orang-orangnya ditindak tapi kan kemudian mengulangi perbuatannya lagi setelah bebas, itu bagaimana, Prof? Ya. Ini faktanya memang seperti itu yang terjadi. Ya memang itu kan akhirnya kan residivis dia sebenarnya kalau dia lagi. Oleh sebab itu hukum tetap harus tegak ya. Kalau melakukan lagi ya ditindak lagi. Gitu. Ada wacana bahwa Kemendagri akan melakukan revisi Undang-Undang Nomor 17. Apakah ini tepat ataukah mubazir? Bagaimana menurut Anda? Saya kira tepat ya untuk mengisi kekosongan itu, untuk menindak ormas-ormas yang secara faktual ada tetapi tidak terdaftar di Kemendagri maupun di Kemenkumham. Itu sehingga nanti ada ininya ada landasan untuk menindaknya. Ada payung hukumnya. Memang sekarang seperti dikatakan Pak Budi tadi, berbagai undang-undang sudah bisa mengatur menindak tindakan itu. Tapi kalau jenis kelompok yang jenisnya sudah jelas ada, terorganisir dan tentu ditentukan syarat-syarat apa bisa disebut ormas tetapi tidak terdaftar secara resmi yang bisa ditindak sebagai satu kesatuan organisasi. Itu saya kira memang perlu ditambah untuk hal-hal yang seperti itu. Undang-undangnya ditambah, direvisi, lalu kemudian juga penegakan hukum yang lebih penting begitu ya. Tapi saya ingin kembali ke awal nih, Pak Budi. Emang sebegitu gampangnya Pak bikin ormas? Mendaftar secara online ke Kemendagri, lalu kemudian juga ada yang lewat Kementerian Luar Negeri begitu? Prinsipnya kita mempermudah masyarakat, melayani masyarakat, sehingga kita dalam pendaftaran itu tidak terlalu banyak persyaratannya. Ada akte notaris kalau ini di Kemendagri, kemudian ada ADRT-nya, ada domisilinya, ada pajaknya, NPWP-nya, maka sudah bisa didaftarkan. Cuman memang undang-undang ini memerintahkan PP baru lahir kemarin Desember. Kemudian kami sedang melakukan sosialisasi ini. Di PP itu pendaftaran memang ada verifikasinya. Ada verifikasinya, artinya pengurusnya siapa, domisilinya di mana. Ini data-data ini kami peroleh, kemudian kami tetapkan ini perlu diberikan surat keterangan terdaftar apa tidak. Karena itu semacam selektif sebetulnya. Di samping kita melayani, memberikan hak-hak masyarakat untuk berserikat berkumpul, kita layani. Kemudian kita juga ada namanya saringan, supaya ini tidak sembarangan orang juga mendirikan ormas yang sah. Nah ini
sudah dilakukan di PP ini, Pak. Cuman ini baru sedang berlangsung. Kalau ini direvisi, tentu ini belum melaksanakan secara. Tapi saya kira pemerintah tidak alergi lah untuk direvisi. Kalau memang ini tidak menjamin. Ya. Kalau memang perlu direvisi, kira-kira poin-poin apa saja yang perlu kemudian dilakukan, pasal per pasal, hal ketika misalnya mendaftarkannya, atau mungkin ketika pengawasannya, nanti kita akan bahas setelah jeda yang satu ini, Pak Budi dan juga Prof. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Metro Pagi Prime Time akan segera kembali.